Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Banjar tahun 2021 Angkatan 18 kelompok 1 akan menampilkan sebuah video tentang infografis dengan tema cara kerja PNS di era new normal. Sebelumnya, kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Riyadul Jannah, yang kedua Fahru Raji, yang ketiga Heriadi, yang keempat Erining Indrawati Sakti, yang kelima Windawati. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Pemerintah Republik Indonesia mulai memikirkan untuk mengizinkan aktivitas warga, namun dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tatanan hidup di tengah pandemi dikenal dengan istilah normal baru atau the new normal. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07.07-328-328-2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 29 Mei 2020 mengeluarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang penegakan sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat atau Coronavirus Disease 2019 sebagai bencana nasional serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selain itu, surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai aparatur sipil negara. Panduan pekerja saat bekerja di tengah pandemi. Dikutip dari lembar PMK, terdapat panduan rinci bagi pekerja jika mereka kembali bekerja usai PSBB. Panduan itu terbagi menjadi 3 saat perjalanan menuju tempat kerja, selama berada di tempat kerja dan kembali ke rumah. Saat menuju tempat kerja. Pertama, pekerja harus memastikan diri dalam kondisi sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam, disarankan tetap tinggal di rumah. Kemudian selama perjalanan, pekerja diminta memakai masker. Sebisa mungkin tidak menggunakan transportasi umum. Jika terpaksa menggunakan transportasi umum, pekerja disarankan tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Tidak sering menyentuh fasilitas umum dan gunakan hand sanitizer. Lalu, jika pekerja naik ojek online, disarankan untuk memakai helm milik pribadi. Pembayaran transportasi umum disarankan memakai transaksi secara non-tunai. Jika terpaksa memegang uang, agar segera menggunakan hand sanitizer sesudahnya. Kemudian selama perjalanan, upayakan tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, atau gunakan tisu bersih jika terpaksa. Saat tiba di kantor, pertama, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, upayakan menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Diharapkan tidak berkerumunan dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi. Ketiga, bersihkan meja atau area kerja dengan desinfektan.
Keempat, tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama di area kerja. Adapun jika telah menyentuh, agar segera menggunakan hand sanitizer. Kelima, jaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. Keenam, usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Dan yang ketujuh, disiplin memakai masker dan membiasakan tidak berjabat tangan. Saat kembali ke rumah, yang pertama, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, mandi, dan mengganti pakaian kerja. Yang kedua, disarankan agar segera mencuci pakaian dan masker dengan deterjen jika menggunakan masker sekali pakai. Sebelum dibuang, robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah. Yang ketiga, jika dirasa perlu, bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang. Aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Istirahat cukup, tidur minimal 7 jam. Berjemur di pagi hari. Yang kelima, lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, dan gangguan ginjal atau kondisi imunokompromised atau penyakit autoimun dan kehamilan. Yang keenam, upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol. Aparatur Sipil Negara atau ASN atau PNS sudah memulai tatanan baru atau new normal dalam bekerja. Dalam new normal ini, PNS bisa bekerja ke kantor atau work from office dan work from home. Pada masa COVID-19, diberlakukan sistem kerja WFO dan WFH. Jadi, di sebuah instansi itu bisa dibagikan jadwal piket untuk sebagian yang WFO dan sebagiannya lagi yang WFH. Bekerja dari rumah atau work from home merupakan sistem yang dipilih pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona tipe baru penyebab COVID-19. Dengan bekerja dari rumah, diharapkan akan menjaga jarak sosial, yakni mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak fisik, dan mengurangi kerumunan orang. Mungkin kebanyakan orang beranggapan bahwa WFH kadang berjalan kurang produktif. Oleh karena itu, hal-hal yang disarankan agar work from home dapat berjalan produktif adalah: A. Lakukan komunikasi yang jelas dengan atasan dan pastikan mengerti apa yang diharapkan oleh pimpinan. B. Sebanyak mungkin komunikasi, baik melalui suara atau telepon, teks pesan singkat, dan tatap muka atau virtual seperti panggilan video, Skype atau Zoom. C. Mandi dan berpakaian sopan. Laksanakan work from home seperti pelaksanaan pekerjaan rutin di kantor. D. Jika tidak memiliki ruang kerja di rumah, sebisa mungkin buat ruang khusus untuk pekerjaan. Tidak memiliki ruang kerja di rumah yang lengkap ketika mulai bekerja jarak jauh dapat menyebabkan penurunan produktivitas sementara. E. Memberikan batasan jam kerja. F. Sebanyak mungkin interaksi tetap online melalui panggilan video, memberi kabar kepada atasan secara reguler. Dan G. Atasan harus memberikan arahan dalam bentuk komunikasi yang jelas dan menjaga moral bawahan.